Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wal yasaladina law taraku min khalfihim zuriyatan di afan khofu alaihim faliyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, semakin seru cerita tentang IPM. Alhamdulillah, gara-gara ada yang komentar asal-asalan, asal bunyi, nyinyir, masukan dan lain sebagainya, sekarang jadi pembahasan yang cukup intens. Alhamdulillah Ki, saya jadi melek. Kalau bentar mah belum. Jadi melek tentang IPM setelah Aki mendongeng. Dan Aki itu mencontohkan bukan teori. Nah sebetulnya kan begini. Sekarang ini jadi benar ya. Orang-orang yang menyinyir itu dia itu mungkin tidak paham terhadap IPM. Ya. Jadi asal bunyi kata Aki itu asal mendapat honor dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan tidak terjadi semakin paham. Begini, kalau menurut Aki bahwa koreksi, komentar, masukan, apalagi lah namanya ya, saran, itu penting di alam demokrasi. Asal tidak diimplik-implikan. Tidak diimplik-implikan. Apa implik-impliknya teh? Bukan implik-implikna lagu apa namanya teh amplop biru, bukan. Ini mah implik-impliknya itu adalah kepentingan yang menghalalkan segala cara. Apakah dia asal menjadi narasumber di media mendapat honor, kita syukur kalau benar. Atau kata Uyut Mukhlis itu, Uyut Mukhlis itu di Ciranyang, Pasir Jambu. Itu mah cenaki adalah orang-orang bayaran, bajer-bajer yang sengaja untuk menjatuhkan. Wah itu mah lebih bahaya lagi, lebih bahaya lagi. Apalagi kalau sudah termasuk kepada fitnah. Al fitnatu asadu minal qatl. Begitu. Jadi Aki ya kurang setuju lah begitu ya. Tapi kalau masukannya banyak. Di TV-TV banyak yang masukannya benar, berdasarkan data yang benar dan dia paham tentang apa yang dia komentari. Ini bahasa ya, dia komentar, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu apanya, gara-gara tidak masuk 10 besar, kemudian dibandingkan dengan gubernur yang kerjanya 10 tahun dengan yang 1 tahun. Itu kan tidak bijaksana orang itu. Untung yang dikoreksinya itu orang yang sudah malang melintang di pemerintahan. Malang melintang. Bayangkan 71 beliau ini lahir ya, KDM ini tahun 2003 dia sudah 2003 ya 97 atau 98 ya, karena 25 tahun kan, DPRD-nya 5 tahun kabupaten, wakil bupatinya 5 tahun, jadi umur 97 itu kan 71 baru berapa itu, 20 berapa ya, 27 tahun sudah di pemerintahan sampai sekarang. Dan tidak edel-edel, bupati 2 kali, wakil bupati sekali, DPRD kabupaten sekali, DPRD pusat sekali, sekarang jadi gubernur. Jadi untung koreksinya kepada yang sudah paham betul apa itu IPM. Ya, itu. Nah, sekarang Aki juga untung dimasukkan ke Ciamis yang saat itu ada pelajaran PPK IPM selama 3 tahun. Jadi kalau di India itu ada universitas IPM, Aki itu sudah sarjana muda. Di IPM itu kan 3 tahun belajarnya. Gurunya siapa banyak. Ya Pak Dhani lah yang kebijakannya. Terus Profesor Denny Juanda segala macam itu kan guru-guru Aki semuanya. Nah, dan Aki juga punya beban moral tentang IPM ini. Kenapa?
waktu pimpinan kita tahun 2008 di pusat itu peduli. Ada di dalam pengarahan-pengarahannya itu menyelipkan satu transparan, ya PowerPoint lah kayak gitu kalau sekarang namanya. Itu ada disebut di situ bahwa IPM Indonesia itu nomor 108 dari 188 negara. Kemudian dia bilang nomor 7 di antara ASEAN yang ada. Begitu. Dan sampai sekarang tidak begitu bergeser ya, tidak begitu bergeser. Sekarang kalau nggak salah nomor 4 kita naik sekarang. Nah, itu udah puluhan tahun, udah mungkin 30-40 tahun ya yang lalu begitu. Nah, tapi kata-kata pimpinan itu, kata-kata kepala itu turun temurun. Tidak ada perubahan. Jadi kalau kepala ngomongnya gitu, nanti eselon satunya, deputi, sestama, ngomongnya gitu lagi. Kemudian turun ke kepala biro, direktur, ngomongnya gitu lagi. Kepala bidang, kepala seksi, kasubag, ngomongnya. Sampai ke petugas lapangan, ngomongnya gitu aja. Tapi ketika ditanya, kenapa kita 108, kenapa kita ngomong IPM, bagaimana hubungannya dengan demografi, bagaimana cara ngitungnya, cara ngitung RLS, cara ngitung AMH, mereka tidak paham. Gitu. Jadi Aki juga beban moral. Sudah Aki memberikan masukan tapi nggak ada tanggapan, begitu saja ya. Itu unik IPM ini ya, unik IPM ini. Nah sekarang kita ya tulisan-tulisan Aki tidak ada pamrih. Sekali lagi Aki tidak dapat apa-apa dari tulisan ini, hanya dapat kebahagiaan bahwa Aki itu masih diberi sehat. Mudah-mudahan tidak linglung. Soal diterima dan tidak diterima itu bukan urusan Aki. Ya, Kanjeng Nabi juga ngajak ya pamannya Abu Thalib ya itu untuk masuk Islam kan. Tidak masuk Islam nggak masalah itu mah ya begitu. Nah itu beban moral Aki juga waktu itu. Karena Aki ke pusat, Aki ke provinsi itu setelah dari Ciamis, setelah latihan 3 tahun ini. Nah kita lanjutkan karena tadi kan penanya ke Aki itu minta dilanjutkan. Jadi ini dongeng-dongeng saja, tapi mudah-mudahan ini jadi melek. Setelah berulang kali mundur maju, dicoret, perbaikan dan lain sebagainya. Hampir ke gedung sate itu hampir seminggu 2 kali atau sampai 3 kali ya di situ di gedung sate itu, yaitu di Aula Barat dan Aula Timur, atau si timnya itu turun ke kabupaten kota untuk memverifikasi tentang proposal 1 tahun itu. Nah setelah 1 tahun lahirlah keputusan awal 2005 atau akhir 2004 lahir keputusan siapa yang menang dan siapa yang tidak menang tentang proposal PPK IPM itu. Alhamdulillah satu-satunya kabupaten yang masuk ke klaster 1 dengan bantuan operasional 25 miliar per tahun selama 3 tahun, jadi 75 miliar ya, itu hanya Kabupaten Ciamis. Karena klaster 3 itu hanya 3. 1 Kabupaten Ciamis, 2 kota Sukabumi, 3 kota Cirebon. Ya, di kota Cirebon itu ada Dr. Kartini waktu itu di Bapeda, itu teman Aki waktu di Subang. Beliau kepala puskesmas Kalijati kalau tidak salah ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah klaster 2. Klaster 2 itu kalau tidak salah 6. Klaster 2 itu 6, yaitu kabupaten mana Aki tidak tahu, dengan biaya 15 miliar setahun atau 45 miliar selama 3 tahun. Kemudian klaster 3, nah ini Aki yang agak lupa itu 10 kalau tidak salah atau 12. Karena jumlahnya itu 19 apa 21 yang dapat itu. Yang 10 ini atau 12 ini adalah 10 miliar per tahun, dengan 3 tahun itu 30 miliar biayanya. Itu dari proposal itu yang boleh yang tidak itu dilaksanakan dan terukur nanti hasilnya. Gitu ya. Kemudian
dari anggaran yang dikeluarkan oleh provinsi itu harus ada dana pendamping. Dana pendamping dari APBD kabupaten kota sebanyak 20%. 20% itu artinya kalau 25 miliar ya 5 miliar dari kabupaten kota. Jadi selama 3 tahun Pemda Ciamis harus menyediakan 15 miliar untuk pendamping. Gitu. Jadi sudah 30 tuh, 30 miliar. Dan targetnya adalah 100% partisipasi masyarakat. Nah, di mana partisipasi masyarakatnya besok kita bahas. Jadi ada 30 miliar dari APBD provinsi dan kabupaten dan diharapkan 30 miliar dapat dari partisipasi masyarakat untuk IPM itu. Satu hal yang perlu diingat, dana itu yang sifatnya 30 miliar itu tidak boleh dipakai untuk pembangunan, untuk jalan, untuk jembatan, untuk pembangunan sekolah, atau untuk membangun posyandu atau dan lain sebagainya. Tidak boleh. Itu benar-benar biaya operasional. Dan dari 25 atau 30 miliar ini terselip honor-honor yang cukup memadai, yaitu untuk para pengelola. Alhamdulillah, Aki sebagai sekretaris PPK IPM Kabupaten Ciamis, honor dari PPK IPM lebih gede daripada gaji Aki sebagai kepala dinas. Alhamdulillah selama 3 tahun. Bayangin, wah bisa beli mobil ya. Itu ceritanya. Dan Profesor Denny itu benar-benar digajinya tuh gede dan kerja itu kita ekstra. Bisa bareng mengerjakan IPM ini dengan hari-hari kerja, jam kerja, atau biasanya sore dan sampai malam. Ke lapangan juga beda. Ada PPK IPM, ada kita mengerjakan yang rutin. Jadi ada ekstra-ekstranya. Jadi kita bekerja, apalagi sekretaris kan. Tiap sore sampai malam harus ada di posko. Di mana poskonya? Yaitu di kantor Bapeda Kabupaten Ciamis. Begitu, tidak boleh ya. Jadi honornya gede, tidak boleh dibelanjakan dan begitulah. Nah, bagaimana cara penggunaan? Kang Herman, kok gede-gede amat? Apa saja yang dipergunakan? Itu kan banyak ya. Dan besok kita teruskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.